Okay, so we have arrived at Gedung Sate. As you can see, it's really big and it's quite hot out here. And let's come in. Okay, now we are going to go to the Gedung Sate Museum, guys. Miss Ira. Assalamualaikum. Masuk-masuk aja ya. Makanan dan minumannya boleh dibawa, tapi nggak boleh diminum atau dimakan di dalam ya. Jadi cuma dibawa. Ini. Pelan-pelan. Foto, video boleh, tapi flash kameranya dimatiin ya. Dan di dalam juga boleh berbicara dan ngobrol, tapi volume suaranya tolong dikecilkan. Oke, teman-teman, biar kalian gak teman-teman di sini ada yang tahu nggak nih kenapa gedung sate disebut sebagai gedung sate? Karena atapnya mirip kusum sate. Mana? Ini. Coba mana tunjuk. Iya, jadi gini, ketika kita mereduksi pemikiran dari masyarakat Bandung, teman-teman, atau masyarakat Sunda secara general, itu senang sesuatu yang sederhana. Kenapa yang sederhana? Jadi penyebutan dari nama asli dari gedung sate ini itu susah banget bagi masyarakat Sunda karena menggunakan bahasa Belanda. Siap kita sebutin bareng-bareng? Siap ya? Namanya adalah Departemen Van Verkeer en Waterstaat Burgerlijke Openbare Werken. Coba ulangi. Ya, Departemen van Verkeer en Waterstaat Burgerlijke Openbare Werken. Itu artinya Departemen Pekerjaan Umum, Pengairan dan Lalu Lintas. Nah, mengingat fungsi ketika gedung sate jadi waktu itu menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, dibangunnya kapan? Dibangunnya tahun 1920. Kemudian masa pembangunannya selama 4 tahun, selesai tahun 1925. Ya jangan lebihin 1 tahun. Nah, coba dihitung jumlah satenya ada berapa? 6. Kalian ulangi. Coba dihitung jumlah satenya ada berapa? Ya, jumlah satenya ada 1. Nah, dagingnya ada berapa? Ada 6. Nah, 6 ini melambangkan biaya pembangunan dari gedung sate. Berapa? 6 juta gulden atau gulden. Nah, gulden ini mata uang Belanda. Kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 462 miliar rupiah. Iya, menjadi bangunan termahal yang pernah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, sekarang fungsi dari gedung sate ada yang tahu nggak jadi apa? Betul, jadi museum. Tetapi museum itu hanya sebagian kecilnya, ya. Yang sebagian besarnya, kira-kira apa yang intinya? Sejarah. Apa? Gedung bersejarah, betul. Ini gedung bersejarah. Ayo, ada yang tahu? Apa? Gedung pemerintahan apa? Bandung. Bukan Bandung, tapi apa? Bukan Belanda, apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi ini gedung sate menjadi kantor pusat pemerintahan provinsi Jawa Barat, ya, atau kantor gubernur Jawa Barat, gitu, adik-adik. So, silakan. Sekarang bisa berkeliling lagi. Nanti di pos-posnya ada kakak-kakak yang menjelaskan lainnya. Silakan. Bye-bye. Kalau zaman dulu kalau kita nelfon itu terhubungnya ke operator dulu, jadi kita langsung ke nomor tujuan. Nanti operatornya dulu terus
ini dulu kantor pekerjaan PUPR ya. Sate ini udah 102 tahun. Belum pernah dirombak secara struktur, kayak maksudnya nggak pernah dicor ulang atau disemen ulang, belum pernah. Ini tebal temboknya aja 1 meter, lihat tuh. Kenapa setebal ini? Karena kebetulan kita sekarang ada di pondasinya gedung sate. Sebenarnya ini tuh ruangan bawah tanah. Dulunya dipakai untuk penjara, tawanan di sini. Dan uniknya ini sudah memakai teknologi semen. Namanya semen Portland dari Amerika. Konon katanya tahan terhadap gempa, tahan terhadap peluru, sama tahan terhadap godaan mantan. Wah. Aduh. Kagak. Jadi intinya dari dulu masih kokoh kayak gini gitu. Bapak Ale. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan ini sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Gurkha memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini pahlawan Cikutra. Foto-foto. Ada orang. Sabar.
Kemudian masuk ke ruang B-nya menceritakan tentang zaman prasejarah atau zaman Hindu-Buddha. Kemudian Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jarak dari pusat kota Bandung sekitar 25 km.